Shalom, berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada minggu ini. Senang untuk bisa berjumpa dengan saudara sekalipun melalui online. Tapi saya percaya bahwa ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada tujuan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama berjumpa melalui perjumpaan online ini, karena tidak satu hal yang mustahil bagi Tuhan. Kapanpun saudara menyaksikan ibadah ini, saya percaya bahwa pada saat itu ada suatu tujuan Tuhan tertentu bagi saudara, supaya kita semua menerima kebenaran, kita semua menerima suatu pewahyuan daripada Tuhan, supaya kita menerima jalan keluar, kita terima kemenangan, kita semakin mengenal Tuhan yang terlebih penting. Sebelum kita mulai apa yang kita mau dengarkan, firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang hadir bagi kami semua pada kesempatan ini, pada saat kami menyaksikan ibadah ini, pada saat kami siapkan hati untuk dengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kami, supaya kebenaran-Mu, isi hati boleh disampaikan kepada setiap anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki, supaya kami boleh berjalan dalam kemenangan, dalam sukacita, dalam pelita yang Tuhan sudah beri bagi kami atas setiap perkataan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicara bagi setiap kami janji untuk kami duduk diam dengar Tuhan seperti Maria dari Betani, berotorita bagi setiap kami, lebih dari apa yang dapat kami minta atau pikirkan. Tuhan berperkara bagi kami, yang siap diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mengajak saudara untuk berbicara untuk satu hal yang saya beri topik pada pembicaraan kita, firman Tuhan yang akan kita bahas pada kesempatan ini, atau satu hal yang perlu. Topiknya adalah, sekali lagi saya katakan, satu hal yang perlu. Untuk itu kita mau lihat apa yang firman Tuhan katakan di Yeremia 32 ayatnya yang ke-17. Sama-sama kita bacakan pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Yeremia 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi, dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Firman Tuhan bilang. Saudara diberkati dikasihi Tuhan, kita saudara cenderung mengkotak-kotakkan kehidupan kita. Dari berbagai bidang, saudara kita coba kotak-kotak. Teman juga kita kotak-kotak ya. Terlebih pada kesempatan ini, saya mau bicara kepada saudara masalah. Kalau teman kita kotak-kotak, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang baik, setengah baik, kurang baik ya. Kalau masalah kita pada saat ini saya akan fokus kepada masalah. Masalah kita sering kotak, masalah besar, masalah kecil. Yang mana kecil, yang mana besar, kita mulai mendefinisikan itu saudara. Bahkan ketika kita berdoa untuk orang sakit, ketika orang-orang di sekitar saudara sakit, atau ketika saudara sendiri sakit, kita mengatakan hal-hal seperti ini. Kamu pusing ya? Kalau kamu pusing tidak masalah, mari kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan engkau. Tapi ketika kita tahu bahwa masalah itu adalah kanker misalnya, maka kita akan berkata, ayo kita ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang senior, mungkin dia yang lebih baik berdoa untuk saudara. Kita berpikir bahwa ada masalah yang kecil, yaitu misalnya sakit kepala, dan masalah yang besar itu kanker sebagai satu persoalan yang jauh lebih besar. Tapi ternyata ketahui saudara, mau saya sampaikan kepada saudara bahwa itu bukan cara operasinya Tuhan. Itu bukan cara berpikirnya Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi dia. Kalau kita lihat firman Tuhan katakan di Yeremia 30:17, ya Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Sama-sama sekali lagi katakan, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Tiada suatu yang mustahil bagi Tuhan. Itu bukan cara berpikir Tuhan bahwa kalau masalah besar maka perlu daya yang lebih besar. Mari kita lihat, kita belajar. Kenapa saya bisa berkata bahwa itu bukan cara Tuhan? Karena sekali lagi bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Dia yang membuat langit dan bumi. Dengan Tuhan tidak ada yang namanya masalah besar.
Ketika engkau berjalan dengan Tuhan, sekali lagi garis bawahi, ketika kita berjalan dengan Tuhan, tidak ada yang namanya masalah besar. Saudara, faktanya semakin besar masalah, semakin mudah bagi Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Saudara, di dalam memberi makan 5.000 orang, ketika Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang, hanya dibutuhkan 5 roti untuk memberi orang sebanyak itu makan, saudara. Cuma butuh 5 roti. Sudah bisa lihat itu Matius 14, 15 sampai dengan ayat 21 nanti. Matius 14 ayat 15 sampai dengan 21. Saudara bisa baca nanti bagaimana mujizat 5.000 orang dengan 5 roti. Tetapi ketika Yesus memberi makan orang yang lebih kecil, saudara, jumlahnya yang lebih sedikit, 4.000 orang, jadi ada 2 kali mujizat, satu 5.000, satu 4.000. Ketika Yesus memberi makan 4.000 orang, dibutuhkan 7 roti, lebih banyak, saudara. Sudah bisa lihat nanti Matius 15, 32 sampai dengan 38. Waktu 5.000 orang, 5 roti. Waktu 4.000 orang, 7 roti. Lebih banyak, saudara. Dalam skema manusia, dalam hitung-hitungan kita, dengan cara berpikir kita, maka tentu kita akan berpikir bahwa tentu harus lebih banyak dibutuhkan, lebih banyak roti untuk memberi makan orang yang dengan jumlah yang lebih banyak, saudara. Tetapi tidak demikian halnya dengan sistemnya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Tuhan hanya butuh lebih sedikit roti untuk memberi makan sekian lebih banyak orang. Tuhan hanya butuh lebih sedikit roti. Ini adalah, saya percaya bahwa cara Tuhan untuk memberitahu kita supaya kita belajar, saudara, bahwa besar atau kecil masalah yang saudara hadapi, semuanya mudah baginya. Amin. Sama-sama dengan saya katakan, semua mudah bagi Tuhan. Semua mudah bagi Tuhan. Saudara berkati, saya tidak mengatakan bahwa masalah kecil sulit bagi Tuhan. Saya tidak berkata begitu. Tetapi saudara, saya sangat bergembira, sangat bersuka cita untuk berpikir bahwa juga terlalu mudah bagi Tuhan, saudara, untuk menyembuhkan kanker, sama seperti halnya Tuhan menyembuhkan sakit kepala. Terlalu mudah bagi Tuhan. Itu menjadi menggembirakan, menjadi suatu kabar sukacita. Bahwa besar atau kecil tidak ada suatu kelompok masalah di hadapan Tuhan ketika itu terjadi bagi anak-anaknya. Sebab firman Tuhan, Yeremia katakan tadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara bayangkan saat ini ketika saudara menyaksikan tayangan online, ibadah online yang saudara datang ke hadapan Tuhan dengan masalah besar, Tuhan mulai tanya, jadi apa masalahmu, nak? Tuhan bertanya kepada saudara dan saudara mulai menjawab, Father, Ayah, Bapak, ini adalah hutang finansial yang besar. Ini bukan jumlahnya jutaan, tapi ratusan juta. Tuhan berkata, mudah, tidak ada yang mustahil. Percaya saja, firman Tuhan bilang. Dalam skenario lain, dalam kejadian lain, Tuhan bertanya, jadi apa masalahmu, nak? Saudara mulai datang, Bapak, Ayah, Father, dalam masa pandemi ini saya kehilangan pekerjaan. Dalam masalah pandemi COVID ini bisnis saya jauh menurun. Saya tidak bisa temukan bisnis yang alternatif lain. Saya tidak bisa temukan pekerjaan baru yang lain. Usia saya sudah 50-an. Saya tidak punya kriteria apapun, kualifikasi apapun yang dibutuhkan untuk bekerja. Dia berkata, tidak masalah. Percaya saja bahwa engkau akan bekerja. Dan dalam pekerjaan baru ini, engkau tidak saja memiliki pekerjaan, tapi engkau punya pengaruh, engkau punya posisi. Engkau tidak saja punya bisnis, tapi bisnismu menjadi naik dan tidak turun. Engkau tidak saja punya bisnis, tapi engkau berpengaruh di dalam bisnis. Percaya saja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi. Saudara yang terkasih, ketika saudara berjalan dengan Tuhan, saudara bersama dengan Tuhan, tidak pernah ada yang menjadi masalah, karena tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tidak ada masalah besar bagi Dia. Tidak ada klasifikasi masalah bagi Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung genap jumlahnya. Tuhan tahu bila mana itu jatuh. Tuhan tahu berapa jumlah rambut di kepala saudara. Namun bagaimana
saudara mungkin bertanya bagaimana ini bisa teraplikasi? Bagaimana saya bisa berjalan di dalam sesuatu kuasa supranatural yang Tuhan beri bagi kehidupan saya? Bagaimana ini bisa beroperasi dalam kehidupan saya? Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tema khotbah, tema renungan kita pada kesempatan ini adalah satu hal yang perlu. Mari lihat Amsal 4, 20 sampai dengan 21. Mari perhatikan. Saudara akan lihat di layar kaca saudara. Kita sama-sama bacakan Amsal 4, 20 sampai dengan 21. Ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara berkati, ada seseorang bernama George Muller. Dia hidup pada tahun 1800-an. Dia merawat lebih dari 2.000 anak yatim di 5 panti asuhannya yang besar. Tetapi kehidupan George Muller, ya, dia tidak pernah membiarkan tanggung jawabnya yang besar menjauhkan dia dari firman Tuhan. Dalam salah satu bukunya, saudara, saya baca, dia berkata begini, bahwa setiap hari dia akan menyiapkan waktu untuk dia boleh belajar kitab suci, sampai batinnya bahagia di dalam Tuhan. Sampai jiwanya senang, sampai jiwanya terhibur, sampai jiwanya bersuka cita di dalam Tuhan. Tentu kita tahu, saudara, 2.000 anak yatim di 5 panti asuhan yang besar, itu butuh biaya yang begitu besar. Itu butuh pendampingan yang ekstra luar biasa. Itu butuh bagaimana dia memimpin, saudara, pengasuh-pengasuh di panti asuhan itu untuk benar-benar menjalankan apa yang Tuhan mau. Luar biasa, saudara. Dengan daya dia bukan seorang pengusaha. Dia bukan seorang katakanlah seperti Bill Gates. Kalau Bill Gates punya 2.000 anak yatim mungkin mudah saja. George Muller adalah seorang hamba Tuhan. Dia full time. Lalu bagaimana dia bisa seperti itu? Dia bukannya bangun pagi hari dan berkata, aduh, apa yang terjadi hari ini? Bagaimana saya harus bayar tagihan? Bagaimana harus memberi makan orang-orang ini, anak-anak ini? Bagaimana harus menggaji para pekerja? Tetapi dia akan menyisihkan waktu mencari kekuatan daripada firman Tuhan. Satu kali, saudara, satu waktu, Bapak Muller ini bertemu dengan seorang pria yang bekerja antara 14 sampai 16 jam. Kalau di Indonesia berarti dia 2 shift. Kalau satu shift 8 jam. Mulai jam 7 sampai jam 3, kemudian dia lanjut jam 3 sampai jam 9. Dia bekerja 16 jam setiap hari. Dia bilang sama pria itu, saudara. George Muller ini dia bilang, Bapak, kamu merusak kesehatanmu. Kau tidak punya waktu untuk keluarga, kau tidak punya waktu untuk menikmati hidupmu sendiri, dan yang paling penting kau tidak punya waktu untuk memberi makan manusia batinmu, manusia rohmu dengan firman Tuhan. Itu yang paling penting. Pria itu menjawab, saya dengar kau bicara, saya tahu, tetapi saya tidak bisa melihat pandangan dia, saudara, dia tidak bisa bayangkan bahwa bagaimana dia bisa kurangi jam kerjanya sementara menghabiskan waktu di dalam 14 sampai 16 jam saja. Dia tidak bisa menyediakan roti, makanan yang cukup bagi keluarganya. Bagaimana dia bisa mengambil waktu mengurangi 14 dan 16 jam atau 14 sampai 16 jam itu untuk memberi waktu untuk firman Tuhan. Dia bilang, saya tidak bisa bayangkan itu. Bagaimana caranya? Sedangkan 14 sampai 16 jam saja makanan di rumah tidak cukup. Bagaimana mungkin dia harus siapkan waktu lagi untuk dia mulai merenungkan firman Tuhan. Saudara yang diberkati, ketika orang itu pergi, Muller berkata dia tidak percaya bahwa jika dia memberi waktu untuk firman Tuhan, lebih dahulu, first, yang sebagai prioritas satu-satunya, memberi waktu kepada firman Tuhan sebagai yang utama, maka Tuhan akan mengurus kebutuhannya. Muller bilang, dia tidak percaya.
Kalau dia beri waktu bagi Tuhan, memprioritaskan Tuhan sebagai yang pertama, maka dia akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat dalam hidupnya. Begitu pula saudara yang sedang menyaksikan ibadah ini. Apakah saudara benar-benar percaya bahwa setiap hari hanya satu hal yang perlu, hanya satu hal yang kita butuhkan? Garis bawahi ini, bahwa satu hal yang kita butuhkan setiap hari, hanya satu, saudara. Sekalipun tagihan tidak dibayar, sekalipun anak-anak tidak membuat kemajuan dalam studi mereka, dan pekerjaan kantor, pekerjaan bisnis saudara belum selesai, hanya satu hal yang perlu. Semua hal itu dapat menunggu, saudara. Tagihan, anak-anak, semua bisa tunggu. Satu hal yang penting, yaitu menghabiskan waktu di dalam firman Tuhan. Sampai roh saudara, sampai batin saudara dikuatkan, sampai batin saudara benar-benar sukacita karena saudara mendapatkan firman Tuhan. Apakah saudara benar-benar percaya? Mari kita sejenak saudara merenung, kita flashback kembali dengan suatu pertanyaan ini. Apakah saudara benar-benar percaya? Dalam situasi seperti ini saya yakin bahwa ada begitu banyak orang yang mengalami situasi yang tidak sebaik beberapa tahun sebelumnya. Tetapi ketika tantangan ini datang, apakah saudara benar-benar percaya bahwa ketika saudara mendengarkan renungan ini, mendengarkan pewahyuan ini, dan saudara sepakat, oke, dari setiap tantangan yang ada, saya akan memprioritaskan Tuhan. Saya akan menghabiskan waktu untuk firman Tuhan lebih dulu. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, ketika Marta mengeluh kepada Yesus bahwa saudara perempuannya Maria telah meninggalkannya sehingga dia melayani sendirian, kita tahu bahwa Maria sedang duduk di kaki Tuhan mendengarkan firman-Nya. Jangan dibalik Maria dengan Marta, ya. Maria, saudara, duduk di kaki Tuhan dengan firman Tuhan. Marta komplain, saudara. Tetapi perhatikan bahwa Yesus membela Maria. Yesus berkata, Marta, Marta, kamu khawatir dan gelisah tentang banyak hal, tapi satu hal yang dibutuhkan, dan Maria telah memilih bagian yang baik, itu yang tidak akan diambil darinya. Lihat di Lukas 10, 41-42. Lukas 10, 41 sampai dengan 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, ketika ada begitu banyak orang untuk sharing, ketika mereka mengalami persoalan, ketika mengalami pergumulan kesehatan, masalah hubungan, masalah masa depan, masalah pekerjaan, mereka sharing. Ada satu hal yang menarik yang saya simpulkan, saudara, bahwa mereka berkata mereka sudah berdoa sama Tuhan. Ada yang salah dengan berdoa? Tidak ada yang salah. Tetapi metodenya keliru, saudara. Metodenya, sistemnya salah. Ada kita lebih bukan mengutamakan Tuhan, kita tidak duduk di kaki Tuhan ketika engkau yang bicara. Perhatikan, saudara, kenapa Maria menjadi, katakan Tuhan mengambil bagian yang terbaik. Maria duduk diam di kaki Tuhan, dengar firman Tuhan, dia bukan bicara. Apa yang terjadi kalau kita mengalami pergumulan? Kita menghabiskan waktu berjam-jam. Ini menarik, saudara. Yang sharing kepada saya itu ada begitu banyak, dan mereka berkata mereka sudah menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa tanda kutip, yang adalah mereka mengejar Tuhan, berpikir bahwa Tuhan sedang duduk dan mereka harus menarik perhatian Tuhan. Oh Tuhan, tolong. Oh Tuhan, kasihan. Oh Tuhan, bagaimana kalau begini, bagaimana? Kita menjelaskan kepada Tuhan, ceritakan seakan-akan Tuhan tidak tahu. Padahal Yeremia tadi katakan Tuhan yang ciptakan langit dan bumi. Yeremia tadi katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tapi seakan-akan Tuhan itu satu pribadi yang tidak peduli. Padahal keliru. Apa yang Tuhan mau adalah duduk diam di kaki Tuhan. Dengar Tuhan. Cari firman Tuhan. Karena sekali lagi saudara, berdoa adalah saudara sedang berupaya meyakinkan diri saudara sendiri. Saudara tidak meyakinkan Tuhan. Karena Tuhan tidak perlu diyakinkan. Ketika dia berkata sudah selesai, tangannya terentang di antara langit dan bumi, sudah selesai, itu berarti sudah selesai. Tidak perlu diyakinkan, saudara. Tuhan tidak pernah ragu. Yang ragu itu kita, iya apa enggak. Apakah Tuhan akan tolong saya? Bagaimana caranya saudara bisa tahu bahwa Tuhan akan menolong saudara? Dengan firman Tuhan. Kalau saudara sudah baca firman Tuhan, saudara sudah bersuka cita dengan firman Tuhan, maka saudara akan berdoa dan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau mendengarkan aku. Sama seperti Yesus. Karena dia tahu apa yang difirmankan Bapaknya. Maka ketika Lazarus mati sudah 3 hari, saudara. Ketika Yesus datang dan berkata, terima kasih Tuhan. Engkau dengar. Dan pintu kubur terbuka. Lazarus keluar. Saudara berkati dikasihi Tuhan, saudara tidak akan rugi ketika saudara meluangkan waktu untuk duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kesehatan dan kesejahteraan saudara diberkati. Saudara lihat Amsal 4 ayat 20 ayat selanjutnya, saudara. Tadi kita lihat Amsal 4 20 sampai dengan 21. Kita lihat ayat 22. Kalau Amsal 4 20 sampai dengan 21 berbunyi, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ayat 21, janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Lalu apa ya ayat 22 katakan? Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kehidupan itu berbicara whole, utuh, saudara. Bahwa engkau diberkati, apa yang kau butuhkan tersedia, ada supply yang selalu melimpah dalam hidupmu. Dan bahkan kesehatan sudah diberkati. Karena firman Tuhan berkata, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Firman Tuhan. Jadi luangkan waktu saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Hagah firman Tuhan. Kalau saudara ingat renungan yang lalu, minggu yang lalu saudara. Hagah firman Tuhan. Merenungkan, bermeditasi akan firman Tuhan. Itu akan membuat jalan saudara, langkah saudara diberkati. Lihat Yosua 1, 8-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9 lihat, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ketika engkau memprioritaskan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, siang dan malam firman Tuhan bilang, maka engkau akan berhasil di setiap perjalananmu, engkau akan beruntung. Dan yang paling penting saudara lihat, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Nah, ketika saudara mengerti akan pentingnya firman Tuhan, saudara tahu bahwa ada kuasa yang supranatural ketika saudara memperkatakan firman Tuhan, ketika saudara merenungkan firman Tuhan, ketika saudara memprioritaskan firman Tuhan. Dalam renungan di grup, saudara hampir setiap hari di grup WhatsApp, yang belum bergabung, saudara bisa menghubungi DM atau menghubungi nomor telepon, nomor WhatsApp yang tertera di tayangan ini, dan saudara akan di-invite untuk bergabung. Hampir setiap hari saudara ada renungan yang saya bagikan di grup WhatsApp. Saya berharap bahwa saudara bisa membaca dan merenungkan itu benar-benar. Saya tidak berharap untuk berlomba dalam memberikan amin. Karena saya perhatikan saudara, ada yang saya baru WhatsApp belum sampai 5 detik dia sudah jawab amin.
Padahal saya buat renungan itu 1 jam, 2 jam, saudara. Saya ketik begitu lama, saya perhatikan bahwa kalaupun dibaca, itu perlu beberapa menit untuk dibaca. Jangankan direnungkan. Dibaca, saudara, mungkin butuh 2-3 menit. Ini 5 detik, begitu tak langsung amin. Itu berarti tidak dibaca. Itu tidak ada kuasa, saudara. Maaf saya katakan, itu tidak ada kuasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara. Tidak ada pertolongan. Dan mungkin saudara berpikir saudara sudah melakukan, saudara sudah amin dengan sesuatu yang tidak saudara mengerti, yang tidak saudara baca. Tidak ada kuasa di situ. Ada juga yang berkata bahwa dia akan menyimpan renungan itu untuk dia akan baca. Saudara, hati-hati karena iblis akan mencuri waktumu. Iblis akan mencuri waktu saudara. Hati-hati. Saudara diberkati dan dikasihi Tuhan. Ini yang Tuhan bicara buat saudara ketika saudara menyaksikan tayangan ini, ibadah ini, bahwa Tuhan mau ada suatu perubahan dalam hidup saudara ketika saudara dengarkan firman Tuhan, ketika saudara haga firman Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan mau, saudara. Dan tidak saja membuat jalan saudara diberkati, tapi memberi saudara kesehatan ilahi, memberi saudara kesuksesan yang baik. Banyak sukses tapi tidak baik. Sukses tapi dia kemudian menjadi stres, menjadi takut, menjadi cemas, karena bukan kesuksesan yang baik. Kalau kesuksesan yang baik, saudara sukses, sudah diberkati, dan sukacita Tuhan juga melimpah dalam hidup saudara. Matius 6 ayat 33 sebagai ayat menutup firman Tuhan, ingatkan sekali lagi berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu firman Tuhan. Apa kebenarannya? Yesus. Apa kerajaan Allah dan kebenarannya? Yesus adalah kerajaan Allah. Apa kebenarannya? Yesus adalah kebenarannya. Cari apa Tuhan? Seperti apa pribadi Tuhan? Apa yang Tuhan mau? Seperti apa dia? Bagaimana kasihnya yang begitu besar? Bagaimana darahnya yang tercurah? Bagaimana kasih karunia-Nya melimpah bagi kita semua? Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya, haleluya. Saya berdoa setiap saudara supaya saudara menyaksikan ibadah ini benar-benar boleh diberkati Tuhan. Boleh melihat suatu kekuatan yang baru. Buat saudara tidak lagi khawatir, saudara tidak lagi cemas, dan saudara punya satu jalan keluar, yaitu satu hal yang perlu bagi saudara, yaitu haga, merenungkan firman Tuhan. Menaruh firman Tuhan satu prioritas tertinggi dalam hidup saudara. Dan saudara akan melihat kuasa supranatural pasti terjadi dalam hidup saudara. Baik saudara, saya undang saudara sekali lagi untuk kita berdoa. Saudara boleh mengangkat kedua tangan saudara. Saudara berdoa, terima kasih Tuhan Bapa di sorga karena kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima pada saat ini. Kami tahu Engkau hadir bagi setiap kami. Engkau boleh menjamah kami, roh, jiwa, tubuh kami dibaharui oleh kebenaran-Mu. Dan mulai saat ini Tuhan, meteraikan kuasa-Mu supaya kami boleh tahu prioritas tertinggi. Satu hal yang kami perlu lakukan adalah mencari kebenaran Tuhan, mencari firman Tuhan, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap hari kami boleh mengalami kuasa yang besar yang datang daripada Tuhan, supaya kami Engkau beri kekuatan yang baru untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau, yaitu datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu atas hidup kami, dan kami boleh mengkolonisasi bumi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh memperkenalkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, bahwa seperti inilah kerajaan sorga yang ada dalam kehidupan kami, yaitu hidup kami yang terus diberkati, dikasihi Tuhan kemanapun kami pergi. Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mengalami minggu yang baru, minggu yang penuh dengan sukacita, minggu yang penuh dengan berkat dan pertolongan Tuhan. Kami menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak turun. Kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, dan semua pembantu-pembantunya, bahkan sampai di daerah-daerah. Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan beri mereka damai, dan Tuhan beri mereka hikmat-Mu supaya boleh memimpin bangsa ini, mengeluarkan keputusan-keputusan yang tepat
supaya bangsa ini segera keluar daripada krisis ekonomi, daripada masalah COVID ini Tuhan, karena Tuhanlah yang menyertai bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia boleh dilawat oleh kuasa nama Tuhan. Sekali lagi angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya dan menyinari setiap saudara dengan kasih karunia. Dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, Yesus sendiri yang mati kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, telah memberi kita semua kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah ini. Selamat hari Minggu, happy Sunday, shalom, Tuhan berkati saudara.